Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jogani Saputra dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Pariwisata, Universitas Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang managerial skill in hospitality industry. Yang pertama yaitu manajemen skill. Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Manajemen kalian, atau sering disebut juga manajemen skill, adalah praktik pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang dan keterampilan yang mereka miliki. Keterampilan yang bisa terimplementasikan dengan baik akan bisa mengidentifikasikan keterampilan yang dibutuhkan atas peran kerja. Kalian manajemen skill. Yang pertama, kalian teknis, yaitu kalian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kalian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu kalian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah kalian memotivasi orang, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada keahlian konseptual, yaitu kalian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda. Bahkan kalian untuk memprediksi masa depan yang akan datang. Yang keempat, kalian dalam pengambilan keputusan, yaitu kalian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus untuk menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, kalian dalam mengolah waktu, yaitu kalian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu ada konsep diri. Konsep diri adalah sebuah istilah dalam psikologi yang merujuk pada bagaimana seseorang memandang, memikirkan, dan mengevaluasi dirinya sendiri. Dengan kata lain, menjadi diri sendiri berarti memiliki konsep mengenai diri sendiri. Seorang ahli di bidang psikologi bernama Ashwood Atwater membagikan konsep diri menjadi 3 bentuk, antara lain body image, yaitu kesadaran seseorang melihat tubuh dan dirinya sendiri. Kedua, ideal self, yaitu harapan dan cita-cita seorang tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, social self, yaitu bagaimana ia berpikir orang lain melihat dirinya. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu kegagalan, yang kedua depresi, yang ketiga overthinking. Selanjutnya yaitu potensi diri. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan atau berupa kesanggupan yang didapat oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang. Jenis potensi yang dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan potensi yang terkait dengan logika yang diinteligensikan oleh setiap orang. Hal tersebut ditentukan sebagai tanda kelahiran yang diperoleh masyarakat. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja adalah potensi tentang ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Etos kerja memiliki kaitannya erat dengan kekuatan yang tak bisa diperjualbelikan. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah salah satu jenis potensi dalam diri seorang yang bisa menjadi ciri khas yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Yang selanjutnya itu ada manajemen waktu. Pengertian manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengembalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Manfaat dalam manajemen waktu yang benar yaitu meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Yang keempat, mencapai target dan tujuan. Selanjutnya itu ada kepemimpinan. Menurut Gibb, menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam kolektivitas seperti kelompok, organisasi, komunitas, bangsa-bangsa. Kekuatan ini dapat ditunjukkan kepada salah satu dari 3 yang sangat umum dan terkait fungsi menetapkan tujuan dari kolektivitas. Ini berarti
bahwa pelaksanaan otoritas melibatkan membuat sesuatu terjadi meskipun orang lain. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan mempunyai beberapa prinsip dan dasar kepemimpinan. Yang pertama itu, seorang pimpinan haruslah memberikan teladan yang baik bagi bawahan. Yang kedua, seorang pimpinan haruslah bisa bekerja sama dengan bawahan. Yang ketiga, seorang pemimpinan harus memberi kesempatan kepada bawahan untuk maju. Selanjutnya, penentuan tujuan, seorang pimpinan harus memastikan dari awal bahwa semua anggotanya memahami maksud dan tujuan organisasi. Selanjutnya, komunikasi, semua kebijakan, keputusan informasi, dan berita apapun yang dibuat oleh top manajemen terkait kebijakan organisasi harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua anggota tim. Selanjutnya, kepercayaan, komunikasi efektif didasari dengan adanya saling percaya. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut di dalam ini antara pimpinan dan bawahan. Yang selanjutnya, sifat kepemimpinan. Beberapa sifat yang disukai oleh seorang pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, jujur, disiplin, memandang ke depan, memberikan inspirasi, dan cakap. Pimpinan dan kepemimpinan merupakan suatu hal yang saling berkaitan dengan hal berorganisasi tidak jauh dari kepemimpinan, di mana seorang berusaha mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan hal yang semestinya atau hal sudah menjadi tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada negosiasi. Bernegosiasi karena kita memiliki suatu tawaran atau menginginkan suatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Kesimpulan dari video ini yaitu untuk menjadikan seorang manajer sangat dibutuhkan kemampuan manajer atau lebih dikenal dengan istilah manager skill, karena dengan kemampuan itu seorang manajer dapat menjalankan setiap tanggung jawab dan wewenang dengan baik, sehingga tim yang dipimpin akan semakin maju dan perusahaan akan semakin terus berkembang serta mampu bersaing dengan kompetitor. Dengan kata lain, suatu perusahaan yang semakin maju dan berkembang pasti dibaliknya ada seorang manajer dan timnya yang sudah mampu menjalankan setiap tugas tepat waktu dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan bijak. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.